Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pengembangan bahan ajar terkait pembuatan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan menggunakan pendekatan model inquiry. Adapun materi pokok yang saya buat untuk dijadikan LKPD adalah energi dalam sistem kehidupan. Sebelumnya, pendekatan model inquiry adalah penggunaan pendekatan konstruktivistik di mana siswa akan menjadi subjek belajar. Sehingga dalam proses pembelajaran tersebut, siswa itu akan dituntun untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran seperti bertanya, merumuskan permasalahan, melakukan eksperimen, menganalisis data, menarik kesimpulan, berdiskusi, dan berkomunikasi. Sehingga diharapkan siswa itu akan menjadi lebih aktif serta guru bertugas untuk membimbing dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Adapun susunan dari LKPD yang saya buat, yang pertama ada identitas dengan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, beserta alokasi waktu. Kemudian selanjutnya terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Adapun kompetensi inti itu kan sama, sedangkan kompetensi dasar yang saya buat menjadi LKPD ini adalah 4.1, yaitu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Nah, dari kompetensi dasar tersebut saya turunkan menjadi indikator pembelajaran. Yang pertama, yaitu menjelaskan prosedur percobaan praktikum fotosintesis uji in-house, kemudian mengimplementasikan percobaan praktikum fotosintesis uji in-house, dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil percobaan praktikum ke dalam laporan tertulis. Dari indikator pembelajaran tersebut, kemudian kita buat tujuan kegiatan. Setelah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran inquiry menggunakan setting kegiatan praktikum, siswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan prosedur percobaan praktikum fotosintesis uji in-house dengan metode ceramah, kemudian mengimplementasikan percobaan praktikum fotosintesis uji in-house dengan membagi siswa ke dalam 6 kelompok. Dan yang ketiga yaitu menganalisis hasil percobaan praktikum tersebut ke dalam laporan tertulis hasil praktikum secara berkelompok. Kemudian yang poin keempat itu ada konsep dasar yang berisi materi berkaitan dengan submateri yang akan dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu ada perumusan masalah. Pada bagian ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik berkaitan dengan eksperimen yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya itu ada perumusan hipotesis, di mana pada bagian ini itu siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dengan modal dari konsep dasar atau pengetahuan siswa itu sendiri. Kemudian siswa diminta untuk menuliskannya pada kolom tersebut. Setelah itu yaitu ada tahap mengumpulkan data. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai alat dan bahan apa saja yang digunakan beserta langkah kerjanya. Kemudian setelah melakukan eksperimen, yaitu masuk ke tahap selanjutnya yaitu hasil kegiatan. Nah, pada tahap ini siswa diminta untuk menuliskan data-data dari perolehan hasil eksperimen yang mereka lakukan. Kemudian ada analisis data, di mana pada bagian ini tuh berisi pertanyaan-pertanyaan diskusi untuk menjawab berkaitan dengan hasil eksperimen yang mereka lakukan. Kemudian dilakukan
Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuatan kesimpulan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didik, maka peserta didik diminta untuk menuliskan kesimpulan pada kolom yang sudah tertera. Sekian presentasi dari tugas yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.